Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Faris dengan NIM 25027167, mahasiswa DKV. Sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sejarah Seni Rupa tentang Seni Rupa Indonesia Baru. Sini ada latar belakang yaitu kondisi seni rupa Indonesia, yaitu pada itu perkembangan seni rupa Indonesia pasca kemerdekaan didominasi oleh seni rupa modern. Modernisme awalnya membawa semangat pembaruan. Dalam perkembangannya, modernisme mengalami kemapanan gaya. Kemapanan ini membentuk standar estetika yang dianggap benar dan ideal. Nah, masalah yang muncul pada waktu itu praktik seni rupa menjadi repetitif atau eksklusif, berorientasi pada keindahan visual semata. Intuisi seni berperan sebagai penjaga pakem. Kreativitas seniman muda sering tidak mendapat uang atau tidak diapresiasi. Ya. Kesadaran seniman muda, nah, mahasiswa seni dan seniman muda itu menuntut kebebasan bereksperimen, menginginkan seni yang lebih relevan secara sosial. Ini dipandang sebagai pada seniman muda, seni ya, pada masa seniman muda, seni dipandang sebagai media refleksi, alat kritik, dan bagian dari realitas kehidupan. Nah, benar. Oke. Perkembangan seni rupa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial dan budaya yang melingkupinya. Dalam perjalanannya, seni rupa modern yang awalnya hadir sebagai bentuk pembaruan, justru mengalami proses kemapanan. Kondisi ini kemudian memunculkan kritik dari kalangan seniman muda yang merasa bahwa praktik seni rupa telah kehilangan kebebasan dan daya reflektifnya. Pada zaman ini, bisa dibilang seni masih terbatas dan hanya untuk digunakan untuk perjuangan kemerdekaan. Kondisi seni rupa Indonesia pada periode sebelum munculnya gerakan seni rupa baru atau GSRP, EB, seni rupa modern Indonesia didominasi oleh gaya-gaya tertentu yang dianggap ideal. Gaya ini terus direproduksi dan dilegitimasi oleh institusi seni melalui pameran dan pendidikan formal. Akibatnya, seni rupa cenderung berjalan dalam pola yang sama dan sulit berkembang ke arah yang lebih beragam. Permasalahan dalam praktik berkesenian pada saat itu ya kayak seperti kemapanan seni rupa modern memunculkan berbagai persoalan seperti kecenderungan seni yang terlalu menekankan aspek keindahan visual dan teknik semata. Di sisi lain, isu-isu sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat justru jarang diangkat. Kondisi ini membuat seni rupa terasa jauh dari realitas kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat ini juga seni bisa dibilang masih lebih jauh dari realitas kehidupan sehari-hari ya, karena seni dalam saat itu masih digunakan untuk menggambarkan suatu hal yang indah saja seperti ini. Peran seniman muda dan mahasiswa seni. Proses seni dan seniman muda mulai mempertanyakan arah perkembangan seni rupa Indonesia. Mereka memandang seni bukan hanya sebagai media estetika, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan kritik dan refleksi terhadap kualitas sosial. Dari sinilah muncul kesadaran untuk mencari bentuk dan cara berkesenian yang lebih bebas. Bienal Seni Lukis Indonesia II pada tahun 1974. Pameran Bienal Seni Lukis Indonesia II di Taman Ismail Marzuki menjadi penting dalam sejarah ini. Hasil seleksi pameran yang didominasi gaya dekoratif modern menimbulkan kekecewaan di kalangan seniman muda. Usaha ini dianggap sebagai bukti stagnasi seni rupa modern Indonesia dan memicu protes terbuka. Nah, bisa dibilang pada masa ini ya bisa dibilang seni mulai eh, eh, ini mulai terbuka ya, bisa bilang. Oke. Pernyataan Desember Hitam. Sebagai bentuk kritik, muncul pernyataan Desember Hitam yang berisi penolakan terhadap pemaparan seni rupa. Pernyataan ini menekankan pentingnya kreativitas, keragaman, serta keterkaitan seni dengan realitas sosial. Desember Hitam menjadi landasan pemikiran lahirnya gerakan seni rupa baru. Nah, reaksi institusi seni. Nah, pada saat itu pernyataan Desember Hitam tidak diterima secara seragam oleh institusi seni.
Di STSRI Asri Yogyakarta, mahasiswa yang terbaik justru mendapatkan sanksi akademi. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan setara kebebasan berekspresi dengan otoritas institusi serta kekuasaan pada masa itu. Bisa bilang jadi di seni pada masa itu masih ya, dipegang oleh otoritas tertinggi, jadi masih belum menyebar dan merata ke kaum yang lain. Nah, lahirnya gerakan seni rupa baru. Tekanan dan konflik yang terjadi justru mendorong terbentuknya gerakan seni rupa baru Indonesia pada tahun 1975. Gerakan ini menjadi wadah bagi seniman muda untuk bereksperimen dan mengekspresikan gagasan di luar batas-batas seni konvensional yang telah mapan. Karakteristik karya gerakan seni rupa baru. Karya-karya GSRB atau Gerakan Seni Rupa Baru menunjukkan kecenderungan anti-formalisme. Jadi seniman mulai menggunakan berbagai materi non-konvensional dan tidak lagi membatasi diri pada media lukis atau patung. Gagasan dan pesan yang disampaikan menjadi lebih penting daripada sekadar keindahan visual. Nah, berarti pada saat ini seni mulai dilebihkan dan mulai diaplikasikan pada bentuk yang lain selain patung atau media lukis. Nah, bisa jadi di majalah atau koran ya segala seperti itu. Nah, seni sebagai media kritik sosial. Melalui gerakan seni rupa baru, seni diposisikan sebagai praktik sosial. Karya-karya yang dilakukan banyak mengangkat isu kekuasaan, identitas, dan realitas kehidupan masyarakat. Seni tidak lagi berdiri sendiri, melainkan hadir sebagai bagian dari wacana sosial dan budaya. Jadi pada saat itu juga seni pada saat itu yang seni mulai diposisikan sebagai praktik sosial, berarti seni mulai diangkat jadi apa ya? Seni mulai digunakan untuk mengangkat isu kekuasaan ya, atau segala bencana atau apapun itu ya suatu masalah yang bisa diangkat. Jadi seni mulai digunakan untuk praktek sosial. Dampak gerakan seni rupa baru. Meskipun gerakan seni rupa baru secara organisatoris tidak berlangsung lama, pengaruhnya sangat besar. Gerakan ini membuka jalan bagi berkembang seni instalasi, seni konseptual dan praktik seni kontemporer di Indonesia. Selain itu, GSRB juga memperluas cara pandang terhadap definisi seni. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa contoh karya eh, pada masa seni rupa Indonesia baru. Nah, itu pertama ada Jim Supangkat dari Candedes. Karya ini dibuat pada tahun 1975 dengan media ya patung, dan makna dari karya ini yaitu mengkritik simbol kekuasaan, menggabungkan sejarah, politik seni. Nah, alasan kenapa karya ini masuk ke SRB karena tidak mengikuti estetika modern dekoratif dan lebih menekankan gagasan daripada keindahan. Oke. Yang kedua ada karya dari FX Harsono yaitu Real Exchange. Karya ini dibuat pada tahun 1975. Media ya karya ini itu instalasi atau objek, berarti sebuah objek yang digabungkan. Nah, makna dari karya ini yaitu simbol represi dan keterikatan kebebasan dan kritik sosial politik Orde Baru. Ciri dari karya GSRB dari karya ini yaitu anti formalisme dan material sederhana dan sederhana dan juga memiliki pesan yang kuat. Oke, ini ada karya terakhir. Nggak mau. Oke, sebentar. Untuk karya terakhir, saya akan alihkan ke presentasi ini. Nah, untuk contoh karya terakhir yaitu dari Siti Adiati, yaitu Jejak. Karya ini bisa disebut jejak atau footstep. Karya ini dibuat pada tahun 1976. Media, sebentar. Nah, yang ketiga ada contoh karya ketiga itu ada dari Siti Adiati, yaitu Jejak atau Footstep.
Karya ini dibuat pada tahun 1976. Medianya yaitu ya seperti kalian lihat itu ada objek yang digabungkan, ya ada sendal, jaring, dan makna dari karya ini yaitu simbol representasi dan keterikatan kebebasan dan kritik sosial politik Orde Baru gitu di saat itu. Bisa bilang jadi karya ini mempresentasikan jejak pada zaman Orde Baru ya. Dan ciri GSRP pada karya ini yaitu anti formalisme juga dan material sederhana, tapi juga memiliki pesan yang kuat. Oke. Untuk karya saya hanya bisa menampilkan tiga saja. Sebenarnya ada yang lain, cuman saya belum bisa menemukan gambar orisinal dari karya itu. Jadi ya sekian dari saya. Untuk sekian dari saya, presentasinya hanya sampai di sini saja. Terima kasih karena telah mendengarkan dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.